Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anang Surya Alam dengan NIM 22402126. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai mata kuliah tafsir ekonomi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Adapun materinya adalah sebagai berikut. Tafsir ayat asuransi. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan sesuai dengan syariah. Macam-macam asuransi ada tiga, yaitu asuransi yang bersifat bisnis, bersifat kolektif, asuransi sosial. Adapun manfaat asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan, berfungsi sebagai tabungan alat penyebaran risiko dan membantu meningkatkan kegiatan usaha. Kemudian rukun asuransi pertama kafi atau orang yang meminjami, dua makfullah orang yang berpiutang, tiga makfu anhu, dan keempat makfubi utang baik barang maupun orang. Syarat asuransi adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya kecakapan para pihak untuk membuat perikatan mengenai suatu hal tertentu, adanya suatu sebab yang halal. Selanjutnya, pihak-pihak yang dimaksud di sini adalah dua pihak, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Pihak penanggung yaitu mereka yang dengan mendapat premi berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian bagi petanggung, sedangkan pihak tertanggung merupakan orang atau badan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian asuransi dengan membayar premi. Selanjutnya adalah tafsir ayat perwakilan atau wakalah. Wakalah merujuk pada penyerahan atau pendelegasian kuasa dari seseorang pemberi kuasa kepada orang lain untuk melakukan tugas tertentu yang biasa digantikan, dan tugas ini harus dilaksanakan selama pemberi kuasa masih hidup. Terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang rukun dan syarat wakalah. Kelompok Hanafiyah mendapat bahwa rukun wakalah hanya terdiri dari ijab kabul, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa ada 4 rukun wakalah yang harus dipenuhi, yaitu al-wakil, al-muwakil, al-taukil, dan sihhat ijab kabul. Tafsir ayat permodalan. Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan manusia yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung keinginan manusia, tetapi untuk membentuk kegiatan produksi barang lain yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara langsung dan menghasilkan keuntungan. Bank Syariah juga berharap adanya hasil yang maksimal bagi kinerja keuangan bank itu sendiri. Pengukuran rasio keuangan ini bergantung pada metode atau perlakuan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Menurut Salahuddin dan kawan-kawan, penilaian kinerja keuangan perbankan dinilai dengan mendekatkan analisis rasio yang terdapat pada laporan keuangan yang akan dilaporkan di masa depan. Penilaian yang digunakan pada penelitian ini yaitu indikator finansial rasio dalam menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan bank syariah yang dapat diukur dari profitabilitasnya. Rasio yang digunakan dalam keuangan kinerja keuangan syariah yaitu dilihat dari ROA.
maka beliau mendoakan dia keberkahan dalam jual beli itu. Sesungguhnya dia apabila berdagang debu sekalipun pasti mendapatkan untung. Selanjutnya, tafsir ayat barang titipan atau wadiah. Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib mengganti. Tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian, maka ia wajib menggantinya. Jika seorang menerima benda titipan untuk waktu yang sangat lama, sehingga dia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemiliknya, dan telah berupaya mencarinya dengan cara yang wajar, tetapi tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas, maka benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya, tafsir ayat gadai atau ar-rahan. Gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Adapun rukun gadai ada 4. Yang pertama, sihot. Kedua, orang yang berakad. Ketiga, harta yang dijaminkan. Dan keempat, hutang. Syarat-syarat rahon. 1. Syarat luzum atau tetap, yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi, bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menerima kembali perjanjiannya. Kedua, syarat sah gadai. Syarat sah gadai: 1. Syarat yang berhubungan dengan akad. 2. Syarat yang berhubungan dengan para pihak. Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah sebagai berikut. Barang gadai harus hak milik, benda yang tahan lama, benda yang suci, bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara. Syarat yang berhubungan dengan marhun bih, yaitu gadai itu harus disebabkan utang yang pasti, utangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang, utang itu sudah diketahui benda, jumlah, dan sifatnya. Berakhirnya akad gadai. Penyebab berakhirnya akad gadai ada 8. Yang pertama, rahan diserahkan kepada pemiliknya, utang dibayarkan semuanya. 3. Penjualan rahin secara paksa oleh hakim. 4. Pembebasan hutang oleh murtahin. 5. Pembebasan hutang dari pihak murtahin. 6. Rahin meninggal dunia. 7. Rahan rusak atau sirna. 8. Pemindahan rahan kepada pihak lain berupa hadiah, hibah, atau sedekah. Selanjutnya adalah tafsir ayat pinjam meminjam al-ariyah. Peminjam ariyah berasal dari kata at-tawur, yaitu ganti mengganti, memanfaatkan sesuatu kepada orang lain. Adapun ariyah secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang oleh pemilik kepada orang lain dengan tetap menjaga keutuhan barang itu. Secara umum, macam-macam ariyah terbagi menjadi 2, yaitu al-ariyah mutlak adalah bentuk pinjaman barang yang tidak ada syarat apapun, sehingga peminjam bebas mempergunakan dikarenakan tidak jelas apakah hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam saja atau boleh untuk orang lain. Dan al-ariyah muqayyadah adalah meminjam sesuatu barang yang dibatasi dari segi penggunaannya, waktu, dan tempat. Akad ariyah merupakan akad yang bersifat baru, karena dalam akad ini pemilik barang yang dipinjamkan tidak memperoleh imbalan atas manfaat barang pinjaman yang diterima pihak peminjam. Demikian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.